Sloka 33. Yo yam yogas tuaya proktaha samyena madusudana etasyaham napasyami cancalatuat stitim stiram. Yoga yang engkau nyatakan ini sebagai suatu keseimbangan pikiran, wahai Krishna. Saya tidak melihat dasar yang pasti karena kegelisahan pikiran itu. Nah, jadi Arjuna aja menyampaikan ketidaksanggupannya menghentikan fluktuasi pikiran. Karena memang tidak mudah untuk mengendalikan pikiran tersebut. Sehingga ketika Anda, sahabat, teman, saya tidak bisa bermeditasi, tidak bisa beryoga, karena pikiran saya tidak bisa fokus, pikiran saya kemana-mana, pikiran saya begitu liar, tidak bisa diam, jadi saya nggak mau meditasi. Nah justru itu kebalik. Justru karena pikiran liar, karena kemana-mana, karena tidak bisa fokus, diperlukan yang namanya latihan bermeditasi. Dan kita akan punya perspektif tersendiri tentang Brahman, yang tidak perlu sama dengan Brahman orang lain. Sekalipun Brahman itu satu. Karena wujudnya itu, kesejatiannya itu, setiap orang itu berbeda. Dan memang begitu. Dan itu tidak bisa diperdebatkan. Tidak bisa digunjingkan, tidak bisa kita ributkan. Gitu. Karena bukan persoalan bagaimana, bukan persoalan apa keyakinan Anda, tapi persoalan seberapa yakinkah Anda pada diri Anda sendiri dan Tuhan. Om Swastiastu. Om Anobadrah Kratau Yantu Iswatah. Kembali lagi, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang sering menjadi misteri. Namun sebelum itu saya akan mohon izin dulu ini sama para nabi, para guru, para sahabat, para spiritualis atau para yogi yang mungkin selama ini sudah mempelajari banyak perjalanan hidup dan saat ini mungkin sebagian perjalanannya saya ceritakan, sebagian pengalamannya saya izin untuk berbagi kepada semua orang. Kalau para pandita atau master kehidupan saat ini sedang menonton video saya saat ini, mohon izinnya dan kemudian silakan beri komennya di bawah sehingga bisa kita saling mengisi, saling berbagi, saling menyempurnakan. Karena kesempurnaan itu ketika kita mampu menemukan kekurangan di dalam diri, dan kemudian kelebihannya untuk menyempurnakan diri kita dapatkan dari orang lain. Itulah sebabnya saya sangat menghormati perbedaan, sangat menghargai yang namanya pluralisme, karena karakter kehidupan ini memang begitulah adanya dan begitulah dibuatnya. Dan saat ini adalah part yang kedua, tentang ciri-ciri bagaimanakah Tuhan itu hadir dalam diri kita, atau bisa dikatakan di manakah kita menemukan Tuhan. Nah mungkin sekilas dan video ini akan membawakan lebih kepada perspektif yoga, perspektif seorang yogi. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa yoga itu berasal dari kata yud yang artinya penyatuan atau unite atau union, menghubungkan. Ketika berbicara tentang yoga, bahasanya itu luas sekali. Karena yoga itu seluas lautan, samudra yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Bahkan yoga bisa dikatakan seluas alam semesta ini. Bahkan kita tidak mungkin menyelami, memahami, mempelajari, menelusuri dalam satu kehidupan tentang yoga itu sendiri. Makanya ketika Bapak Ibu Saudara semua melihat yang sedang yoga di studio yoga atau di gym atau di pantai ataupun di taman,
dimanapun yang sedang mempraktekkan yoga, itu baru hanya 5-10%-nya dari yoga. Arti yoga yang sesungguhnya secara utuh, secara menyeluruh, itu harus kita pahami melalui perjalanan hidup kita. Melalui permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Melalui kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan, kebersamaan, tugas hidup, pekerjaan, jatuh bangun. Nah, disitulah kita akan mampu memahami dan mengerti arti yoga itu yang sesungguhnya. Namun saat ini, saya ditugaskan oleh semesta untuk berbagi tentang ajaran yoga dalam konteks filosofi atau filsafat. Nah, tentu banyak hal yang memang perlu kita sinkronkan sehingga ketuhanan itu bisa kita wujudkan, bisa kita temukan, bisa kita pahami melalui perjalanan hidup kita. Makanya kalau menurut saya di Pasraman Bali Healing Spirit, bahwa kitab suci yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Karena diri kita lah memiliki suratan-suratan takdir, atau disebut sastra Jendra Hayuningrat, atau lontar tanpa tulis. Bukunya ya ini, badan ini. Itu, badan ini. Badan inilah sebagai subjek, sekaligus objek, sekaligus jalan untuk menuju kemanunggalan. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru lihat video saya, video Pasraman, silakan di-subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang lain, dan juga boleh cek video-video yang sebelumnya sehingga mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat tentang kehidupan spiritual, meditasi, yoga, dan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Untuk selanjutnya, kali ini kita menemukan Tuhan melalui jalan yoga, dan kitab sucinya yoga adalah ini. Sudah saya bawa, dan ini ada beberapa versi. Saya perkenalkan apa yang membuat saya begitu yakin, saya begitu percaya diri, saya begitu antusias dan berbagi kepada semua orang, dan inilah pegangan saya. Salah satu kitab suci favorit saya, salah satu kitab suci yang hampir setiap hari saya dengar, saya baca, saya pahami, saya refleksikan, saya renungkan, saya meditasikan. Ketika tidak mengerti, saya langsung searching di YouTube, artinya apa. Ketika tidak temukan artinya juga, saya tanyakan kepada guru saya. Ketika juga tidak puas dengan artinya, saya renungkan, saya meditasikan, akses pada kekuatan semesta. Nah, jadi Bhagavad Gita adalah kitab suci, ajaran yoga yang membahas, mengajarkan kita untuk menjadi seorang yogi. Jadi 100% yoga tertuang di dalam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita mengajarkan 100% tentang yoga yang sesungguhnya, tentang Tuhan yang sesungguhnya, tentang kehidupan yang sesungguhnya, tentang spiritual yang sesungguhnya, dan termasuk nyanyian Tuhan yang begitu asli, murni dalam bentuk sabdanya di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Saya mempercayainya, saya meyakininya, dan juga saya menjadikan ini panutan hidup. Selain saya berusaha untuk terus bermeditasi, menggali ke dalam, dan juga meneliti segala gerakan-gerakan rasa sejati di dalam diri untuk terkoneksi dengan alam semesta ini. Nah, jadi tubuh ini adalah gadgetnya, meditasi adalah konektivitasnya, wifi-nya. Nah, dari sanalah kita akan mampu memiliki GPS. Nah, Bhagavad Gita sebagai peta jalan yang sudah diletakkan, dibuatkan, dituliskan di zaman kehidupan masa lalu. Di zaman kehidupan masa lalu, para maharsi menggali kebenaran yang sesungguhnya
dan kemudian dituangkan ke dalam Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita inilah kita menemukan Tuhan. Tapi saya tidak akan membahas lebih detail lagi. Cuman saya menyampaikan bahwa Bhagavad Gita begitu banyak versi. Yang ada di Indonesia saja yang saya tahu kurang lebih ada 8. Dan saat ini yang berada di depan saya ini ada 5. Pertama yaitu Bhagavad Gita versi Bapak Gede Puja M.A.S.H. Dan isinya sama dengan ini. Yang versi PHDI Provinsi Bali. Nah, biasanya saya pegang ini. Karena ada bahasa Inggrisnya. Sehingga saya juga bisa sharing sama bule-bule yang suka belajar yoga. Jadi ketika belajar yoga kemanapun di seluruh dunia, ada 2 kitab suci utama. Atau 2 scripture yang paling utama menjadi pegangan. Yang pertama adalah Bhagavad Gita, yang kedua adalah Yoga Sutra Patanjali. Tentu tidak sebatas itu saja, ketika kita sebagai orang Bali, orang Indonesia pada umumnya, tentu kita juga bisa menemukan arti yoga dan filsafat yoga dalam kitab suci yang sudah dituliskan oleh leluhur kita, oleh pendahulu-pendahulu kita. Entah itu Siwa Tattva, Wrespati Tattva, Siddhimantra Tattva, Gong Besi, kemudian Lontar Sutasoma, kemudian Aste Kosale Kosali, sekalipun itu tentang bangunan, tapi sebetulnya itu terkoneksi dengan alam semesta. Karena kita itu agar beryoga melalui perhitungan-perhitungan yang diletakkan dalam Aste Kosale Kosali tersebut. Entah itu misalnya Rariangon, dan banyak lagi lontar-lontar yang mengajarkan tentang yoga. Makanya di Indonesia disebut dengan Tapa Brata Yoga Samadhi. Kemudian yang ketiga ini ada versi Sri Srimad Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ini Bhagavad Gita menurut aslinya. Nah, ini sedang menjadi perbincangan juga sangat alot di Indonesia, khususnya di Bali. Ada penolakan-penolakan di Bali khususnya untuk ajaran Hari Krishna atau Bhagavad Gita menurut aslinya. Nah, jadi saya juga membaca ini karena tidak ada banyak perbedaan, namun kita harus mampu menemukan esensi sehingga kita tidak terjebak dalam perbedaan tersebut. Karena pada karakternya seperti yang saya sampaikan di awal, kehidupan ini diciptakan berbagai macam sudut pandang. Makanya disebut dengan dristi. Dresta atau dreste berasal dari kata dristi yang artinya pandangan. Jadi kita memiliki berbagai macam pandangan akan kehidupan dan semua punya kebenarannya masing-masing. Kemudian ini Prabu Dharmayasa. Kenapa saya menyebutnya Prabu Dharmayasa? Cuman di sini sebetulnya cuman Dharmayasa saja. Karena saya menghormati beliau gitu. Sekalipun saya tidak mengenal beliau, mungkin beliau tidak mengenal saya. Maksudnya saya mengenal beliau lewat media sosial dan lain sebagainya. Mungkin beliau tidak mengenal saya karena saya kan tidak sepopuler beliau gitu. Jadi ini cukup membantu saya juga belajar tentang Bhagavad Gita. Kenapa saya sebut Prabu? Prabu itu artinya kepala, artinya kewiwekaan. Gitu. Sama seperti Prabu Siliwangi itu misalnya. Nah, jadi zaman dulu juga kalau kita menghormati seorang raja, seorang pemimpin, kita sebut Prabu. Nah, beliau menuliskan buku ini bahkan membagikannya dengan gratis di seluruh Indonesia agar kita paham tentang ilmu-ilmu kehidupan. Itu. Kenapa saya sebut sebagai ilmu-ilmu kehidupan? Karena memang segala hukum yang ada di alam semesta ini tertuang dari sini. Maksudnya segala hukum alam semesta ini tertuang di dalam kitab ini, dan kemudian ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, alangkah bagusnya ini bisa dijadikan patokan, terutama bagi para pemimpin, para pejuang, pengacara, hakim, kepolisian, pegawai negeri, petani, pedagang. Kalau baca ini pahami, akan sangat sukses. Karena di sini mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang jalan dharma. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Bhagavad Gita versi Guruji Anand Krishna. Nah, saya juga sangat menghormati beliau. Beliau sangat luar biasa, dan Bhagavad Gita ini bisa sampai setebal ini, yang dituliskan dari tahun 90-an. Dan akhirnya buku ini menjadi setebal ini
beliau menuangkan perjalanan hidupnya juga sebagai contoh dan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, mengajarkan kita menjadi manusia yang modern, mengikuti arah perjalanan tutorial hidup di masa lalu, yaitu Bhagavad Gita. Bhagavad Gita bagi orang modern. Bagi yang ingin membeli, silakan boleh searching di Google. Saya tidak menjual. Mungkin beliau di ashramnya, beliau pasti punya banyak ini. Ini salah satu Bhagavad Gita favorit saya. Dan kemudian Bhagavad Gita yang lain, ada yang baru sekarang nih. Baru saja terbit, tahun 2021. Yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Hindu. Dirjen Bimas Hindu. Nah, beliau sangat luar biasa membuat tulisan baik Bhagavad Gita maupun Sara Samuscaya. Bagi yang ingin Bhagavad Gita yang free, PDF yang free dan juga audionya boleh di WA admin sehingga nanti akan dikirimkan free untuk bagi Anda yang subscribe sekarang. Subscribe sekarang karena itu gratis. Jadi jangan khawatir. Semua ilmu-ilmu kehidupan yang saya bagikan itu semuanya valid. Artinya sudah terbukti, baru saya bagikan. Kalau enggak, ya saya nggak ngomong. Oke, kembali tentang menemukan Tuhan di dalam kehidupan. Contoh misalnya dari Bhagavad Gita, Gede Puja MASH. Bhagavad Gita itu ada 18 adhyaya atau 18 bab yang diambil dari cerita Mahabharata. Cerita Mahabharata itu ada 18 parwa. 18 parwa dan kemudian Bhagavad Gita yaitu Bhisma Parwa. Bhisma Parwa bagaimana cerita di Kurukshetra terjadi peperangan karena saking galaunya Arjuna menghadapi saudaranya antara lawan atau mundur, karena lawan saya mati atau mereka yang mati. Sama-sama hancur. Nah, jadi itu akan dibahas berbeda nanti. Yang jelas dari 18 bab ini ada 18 adhyaya, ada satu adhyaya paling favorit bagi saya, yaitu adhyaya yang ke-6 tentang dhyana yoga. Karena saya pelaku meditasi, jadi meditasi pun tertuang di sini. Di adhyaya yang ke-6 yang disebut dengan dhyana yoga. Jadi meditasi adalah bagian dari yoga. Nah, misalnya saya akan bacakan berdasarkan versi saya. Ya, mungkin di sana, di luar sana ada cara membacanya itu berbeda-beda dengan langgam yang berbeda. Karena saya dilahirkan di kampung dan paman saya tukang menek tua. tukang mencari tua. Nah, ketika paman saya naik, ngambil tuanya, dia selalu bernyanyi. Nyanyinya sebetulnya sih nggak jelas. Tapi indah sekali saya mendengarkan itu dan saya tenang mendengarnya karena paman saya itu bahagia. Jadi kebahagiaan itu saya ambil dan kemudian saya satukan dengan ayat-ayat atau sloka-sloka yang begitu indah di dalam Bhagavad Gita ini. Tuh, ya. Jadi seperti ini. Adhyaya 6, sloka 23. Tam vidyat dukkha samyoga Wiyogam yoga samjinitam saniscayana yoktavyo yogo nirvina citasa. Supaya diketahui bahwa yang dinamakan yoga adalah putusnya hubungan dengan penderitaan. Yoga ini yang harus dilaksanakan dengan keteguhan hati dan pikiran yang mantap. Nah, ini terhubung dengan Yoga Sutra Patanjali yang pertama yaitu Samadhipada yang berbunyi Yoga Citta Vritti Nirodha, dan bagaimana yoga adalah mengendalikan gerakan-gerakan fluktuasi benih-benih pikiran dan perasaan kita. Nah, jadi artinya yang membawa penderitaan itu adalah pikiran dan perasaan kita. Makanya hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perasaan. Itu yang diajarkan oleh yoga, oleh Bhagavad Gita maksudnya. Itu yang diajarkan oleh Bhagavad Gita. Nah, ketika pikiran dan perasaan ini bisa diremkan, nafsu-nafsu ini bisa diremkan, baru kita bisa menemukan Tuhan. Itu. Jadi tidak bisa menemukan Tuhan dengan pikiran ya.
logika itu tidak masuk nanti karena pikiran tidak bisa melampaui itu. Kemudian sloka yang 24. Sankalpa prabawan kamam Yaktwa sarwan ase satah mana saiwendriya gramam winiyamya samantata. Dengan menanggalkan segala nafsu keinginan untuk diri pribadi tanpa kecuali dan mengendalikan semua panca indera melalui pikiran dari semua jurusan. Nah, jadi mengendalikan panca indera dengan pikiran kita. Karena nafsu itu mengendalikan panca indera, menyatu dengan pikiran. Nah, ini kalau sudah berkolaborasi ketiganya ini udah kelar hidup kita. Ngikutin nafsu, keinginan dan panca indera kita. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Sloka 25. Sanae sanair uparamed budya derti gritaya atma samtam manah kertua na kincid api cintayet. Dengan berpegang pada keseimbangan akal, ia harus dapat mencapai ketenangan sedikit demi sedikit dengan menambatkan pikiran pada Atman, sang diri. Tidak memikirkan apapun yang lain. Nah, jadi fokus. Dengan kita fokus kepada Sang Hyang Maha Suci Atman yang ada di dalam diri atau Sang Guru Sejati. Tuh, kita lanjutkan. Sloka 26. Yato niscarati manas cancalam astiram tatas tato nyam yaitan atmani eva wasam nayet. Apapun yang menyebabkan pikiran berubah-ubah tidak tetap mengembara kemana-mana, cobalah usahakan supaya mengendalikan pikiran itu sendiri di bawah pengawasan Atman, di bawah pengawasan Atman. Nah, jadi Atman ini harus jadikan bos satu-satunya di dalam diri sehingga segala persoalan yang kita hadapi kita masuk ke dalam dan berdiskusi kepada Sang Hyang Maha Suci Atman sebagai diri yang sejati, guru yang sejati, sebagai sahabat yang sejati dan juga cahaya terang di dalam diri. Sloka 27. Prasantama nasam hienam yoginam sukam utamam upaiti santa rajasam brahma butam akal masam. Sesungguhnya kebahagiaan tertinggi datang pada yogi yang pikirannya tentram, damai, yang hawa nafsunya tiada lagi, tiada noda, bersatu dengan Brahman. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah berada di dalam diri seorang yogi. Namun, kembali lagi pada sloka yang berikutnya harus mengendalikan pikiran, perasaan, dan juga nafsu, keinginan panca inderanya untuk menuju pada titik Atman di dalam dirinya. Ketika pada titik Atman inilah kebahagiaan terwujud sehingga mampu manunggaling kaula Gusti. Gusti itu adalah Brahman. Betul. Lanjut sloka 28. Yun jan ewam sadaat manam yogi vigata kalmasa sukena brahma samsparasam atyantam sukam masnuti. Dengan selalu menyibukkan pikiran seperti ini, maka yogi yang telah bebas dari dosa dengan mudah mengadakan hubungan yang mendalam dengan Brahman. Nah, kembali lagi tentang manunggaling kaula Gusti. Jadi itulah sebabnya kenapa Adiaya ke-6 ini begitu spesial bagi saya, karena dari sejak kecil saya diajarkan bermeditasi oleh orang tua saya, oleh guru-guru saya untuk mencapai kemanunggalan. Itu. Kemudian sloka yang 29. Sarwa buta stam atmanam sarwa butani catmani iksate yoga yuktatma sarwatra sama darsana. Dia yang melihat Atma ada pada semua insan dan semua insan ada pada Atman. Di mana-mana ia melihat yang sama adalah dia yang jiwanya terselaraskan dalam yoga.
Nah, ketika kita mampu melihat Atman di dalam diri orang lain, dan juga di diri kita sendiri, dan juga di setiap ciptaannya, dia adalah orang yang sudah selaras di dalam yoga. Makanya di dalam ajaran yoga, di dalam ajaran Hindu kita sebut dengan Tattvamasi. Aku adalah kau, kau adalah aku. Seperti itu disebutkan. Kita lanjutkan. Sarva buta stitam yomam bhajati eka tvamastitah sarvata vartamano pisa yogi mayuartate. Dia yang memuja aku yang bersemayam pada semua insan dengan tujuan manunggal. Yogi yang demikian itu dapat tinggal dalam diriku walau bagaimanapun cara hidupnya. Nah, jadi kalau sudah jadi seorang yogi, mau apapun cara hidupnya, ketika mampu mengendalikan semuanya itu, mau sederhana, mau mewah, mau bekerja, pekerja keras, ataupun menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pegawai negeri, abdi negara, ksatria, brahmana. Nah, di sini sudah disebutkan akan selalu berada di jalannya. Selanjutnya yang sloka 32. Atmau panyena sarwatra samam pasyati yorjuna sukam wa yadi wa dukam sayogi paramo matah. Atau mataha. Kalau bahasa Sanskertanya bacanya mataha. Yogi yang dianggap tertinggi adalah yang melihat di mana-mana sama Atman itu sebagai Atmannya sendiri. Jadi orang yogin yang tertinggi adalah di mana-mana dia melihat Atman itu seperti Atmannya sendiri. Itu. Jadi kalau bahasa sekarangnya itu tidak mungkin bisa mencintai orang lain kalau belum bisa mencintai diri sendiri. Gitu. Nah, jadi inilah Tattvamasi yang sering disebutkan di dalam ajaran kita. Saya ulang ya. Yogi yang dianggap tertinggi adalah yang melihat di mana-mana sama Atman itu sebagai Atmannya sendiri, wahai Arjuna, baik dalam suka maupun dalam duka. Gitu. Jadi inilah kesimpulan dari Tattvamasi. Sloka 33. Yoyam yogas tuaya proktaha samyena madusudana etasyaham napasyami cancalatvat stitim stiram. Yoga yang engkau nyatakan ini sebagai suatu keseimbangan pikiran, wahai Krishna. Saya tidak melihat dasar yang pasti karena kegelisahan pikiran itu. Nah, jadi Arjuna aja menyampaikan ketidaksanggupannya menghentikan fluktuasi pikiran. Karena memang tidak mudah untuk mengendalikan pikiran tersebut. Sehingga ketika Anda, sahabat, teman, saya tidak bisa bermeditasi, tidak bisa beryoga, karena pikiran saya tidak bisa fokus, pikiran saya kemana-mana, pikiran saya begitu liar, tidak bisa diam, jadi saya nggak mau meditasi. Nah, justru itu kebalik. Justru karena pikiran liar, karena kemana-mana, karena tidak bisa fokus, diperlukan yang namanya latihan bermeditasi. Sehingga kita bisa melampaui penderitaan dan kesengsaraan hidup melalui jalan yoga, seperti yang disampaikan di dalam sloka yang saya baca tadi. Nah, jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh, dan mungkin silakan dipelajari sehingga kita terus tercerahkan, terus memahami hidup ini melalui konteks perjalanan yang betul-betul sempurna, saling menyempurnakan. Sekalipun di dalam ajaran meditasi saya tidak ada kitab sucinya, karena dipercaya adalah kitab suci diri kita adalah diri kita sendiri. Itu. Nah, itu dari saya tentang yoga, tentang meditasi, tentang kehidupan, dan tentang Tuhan atau Brahman. Sehingga ketika kita mampu mengendalikan diri kita, maka di situ kita akan mampu terhubung dengan Brahman. Itu, mampu terhubung dengan Brahman. Dan kita akan punya perspektif tersendiri tentang Brahman, yang tidak perlu sama dengan Brahman orang lain. Sekalipun Brahman itu satu. Karena wujudnya itu, kesejatiannya itu, setiap orang itu berbeda, dan memang begitu. Dan itu tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa digunjingkan, tidak bisa kita ributkan. Gitu. Karena bukan persoalan bagaimana, bukan persoalan apa keyakinan Anda, tapi persoalan seberapa yakinkah Anda pada diri Anda sendiri dan Tuhan. Itu dari saya, silakan cek video-video yang lain. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe juga.
sehingga tidak ketinggalan video-video yang lain yang berikutnya yang dijamin gratis. Kalau misalnya memerlukan bantuan konsultasi atau konseling atau terapi atau apa yang berhubungan dengan spiritual, kehidupan, penyakit hidup dan stres yang berkepanjangan misalnya membutuhkan cahaya terang, silakan kontak admin. Ya, silakan kontak admin. Itu dari saya, Matur Suksma. Om Santi 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 Om.